Tapi jelas ya suaranya. Siap. Makasih banyak Kak Rehan. Suaranya jelas ya tapi. Iya, jelas Kak, aman. Oke. Oke. Baik, thank you Kak Rehan. Selanjutnya narasumber kita yang kedua atau narasumber kita yang paling cantik nih pada siang hari ini, itu ada Kak Anima. Bentar. Nah, kemudian narasumber kita yang kedua ada Kak Anima Rahmatika Putri yang merupakan mahasiswi yang berhasil mendapatkan award di beasiswa Pertamina Foundation Sobat Bumi di jurusan Teknik Kimia Universitas Brawijaya. Selamat siang Kak Anima. Ya, halo, selamat siang Adel. Siang Kak. Gimana kabarnya Kak Anima? Alhamdulillah baik. Adel baik juga kan? Siap, baik Kak. Udah siap nih Kak nanti sharing session, sharing nih pengalaman sama teman-teman kita. Siap dong, insya Allah. Siap. Oke, Kak. Nah, selanjutnya narasumber kita yang terakhir itu ada Kak Rizky Agung Natautama yang merupakan mahasiswa yang berhasil mendapatkan beasiswa PMDSU jurusan Teknik Kimia di ITS. Selamat siang Kak Rizky. Ini dipanggilnya Kak Rizky atau Kak Agung ini, Kak? Rizky boleh. Oke, Kak Rizky. Oke, udah siap Kak nanti Kak sharing pengalaman nih. Siap dong. Siap, oke, thank you Kak. Ya. Baik, makasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang sudah berkenan nih nanti sharing pengalaman kepada teman-teman peserta webinar pada siang hari ini. Jadi sebelum kita mulai sharing session atau sharing pengalamannya, jadi aku mau menyampaikan atau membacakan sedikit peraturan pada saat webinar kali ini, di mana untuk teman-teman peserta mungkin diharapkan untuk mengganti display namanya dengan format nama underscore asal instansi. Kemudian ketika nanti narasumber saat memaparkan materi atau saat sharing pengalamannya, mohon untuk teman-teman peserta tidak mengaktifkan fitur mikrofon dan mungkin untuk teman-teman peserta yang berkenan untuk mengaktifkan kameranya boleh banget diaktifkan biar kita saling mengenal nih. Terus bisa juga menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan oleh panitia. Oke, jadi lanjut saja untuk susunan acara pada webinar kali ini. Kita akan mulai dari pembukaan yang sudah kita lakukan bersama, kemudian akan dilanjutkan dengan sharing pengalaman dari tiga narasumber kita secara bergantian, dan setelah itu kita akan dilanjutkan ke sesi tanya-jawab. Setelah itu kita akan lanjut ke sesi foto bersama dan acara terakhir yaitu penutup. Jadi kami berharap teman-teman peserta webinar pada siang hari ini tetap aktif bertanya kepada ketiga narasumber kita dan kapan lagi coba kita bisa berdiskusi gitu sama orang-orang hebat dan juga yang memiliki banyak pengalaman nih. Ayo kita ambil pengalaman-pengalaman mereka nih gitu. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja untuk sharing pengalaman yang pertama kepada narasumber pertama kita, Kak Rehan. Udah siap, Kak? Sudah. Ini Sudah, langsung oke. share screen atau? Iya, boleh, Kak. Untuk waktu kami Oke. persilakan. Ini nggak bisa di share screen deh. Dari hostnya mungkin. Mungkin untuk panitia boleh dibantu. Apakah sudah bisa, Kak? Oke, udah. Oke. Aku mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman peserta webinar. Terima kasih udah menyempatkan untuk datang dan menghadiri. Semoga yang sedikit ini cuma dikasih waktu 10 menit ini bisa paling nggak memberikan sedikit gambaran tentang beasiswa yang alhamdulillah aku dapatkan. Jadi aku perkenalan dulu, namaku Rehan, aku alumni dari Teknik Kimia Universitas Brawijaya. Terus untuk S2-nya aku melanjutkan ke Eropa melalui beasiswa yang disebut sebagai beasiswa Erasmus Mundus, yaitu merupakan beasiswa penuh dari pemerintah Uni Eropa.
Nah, yang menjadi highlight atau menjadi ciri khas dari beasiswa ini adalah beasiswa ini itu belajarnya tidak hanya di satu tempat ya, jadi berpindah-pindah. Oke. Nah, jadi sebetulnya pemerintah Uni Eropa itu menyediakan beberapa skema untuk mahasiswa internasional untuk belajar ke Uni Eropa ya, yang dinamakan dengan beasiswa Erasmus Plus. Jadi beasiswa Erasmus Plus itu adalah hibah dari pemerintah Uni Eropa yang dilakukan oleh Komisi Eropa untuk mahasiswa-mahasiswa internasional. Nah, sebetulnya beasiswa ini terbuka untuk S1, S2, maupun S3. Adapun untuk S1-nya itu sifatnya itu seperti exchange. Dengan misalnya sebagai contoh kita S1-nya tetap di Indonesia, di Universitas Indonesia, cuma nanti dalam misalnya kita mau 1 semester di Eropa atau 2 semester di Eropa itu bisa melalui exchange yang disebut dengan International Credit Mobility. Cuma sayangnya untuk beasiswa S1 ini kita hanya tergantung dengan kampus-kampus yang mengadakan kerjasama. Tidak semua kampus di Indonesia mengadakan kerjasama untuk melakukan exchange ini. Yang sebagai contoh yang melakukan kerjasama untuk International Credit Mobility ini adalah Universitas Muhammadiyah Malang, setahu saya ya. UMM itu mengadakan kerjasama untuk exchange Erasmus untuk beasiswa S1. Jadi tidak semua kampus bisa mewadahi untuk melakukan exchange melalui beasiswa ini. Sedangkan untuk beasiswa yang S2 itu disebut dengan beasiswa Erasmus Mundus Joint Master's Degree. Nah, ini sifatnya lebih open, lebih terbuka, jadi siapapun dari kampus manapun, usia berapapun, bisa untuk melanjutkan S2 ke Eropa melalui skema beasiswa ini. Adapun untuk beasiswa S3 juga ada yang disebut dengan Mary Sklodowska Curie Actions. Namun aku nggak terlalu tahu tentang beasiswa S3, jadi fokusnya pada kesempatan kali ini mungkin hanya untuk di beasiswa S2 saja. Nah, ini adalah caranya kita kalau ingin tahu lebih banyak tentang beasiswa Erasmus Mundus atau mau langsung daftar beasiswa Erasmus Mundus, itu bisa dilihat di website di link ini yang disebut dengan EMJMD Katalog. Jadi kalian nanti mungkin bisa lihat ke Google, langsung aja ketik EMJMD Katalog, dan nanti akan ditayangkan sebuah website yang mana di situ akan memuat daftar-daftar jurusan yang bisa kalian daftar untuk beasiswa Erasmus Mundus. EMJMD itu adalah singkatan dari Erasmus Mundus Joint Master's Degree. Nah, totalnya jurusan yang ada dalam katalog Erasmus Mundus itu adalah sekitar 160-an program. Tiap tahun bisa berubah, cuma setahu saya untuk tahun ini adalah 163 program. Nah, melalui link yang ada di sini atau melalui Google juga bisa kalian cari, nanti kalian bisa menemukan daftar dari beasiswa atau jurusan-jurusan apa saja yang terbuka untuk didaftar sebagai beasiswa Erasmus Mundus. Nah, jadi beasiswa Erasmus Mundus ini melibatkan konsorsium universitas dan partner terasosiasi. Nah, inilah yang membedakan beasiswa ini dengan beasiswa-beasiswa lainnya. Yang dimaksud dengan konsorsium universitas itu adalah gabungan dari universitas-universitas yang membentuk suatu konsorsium untuk menyelenggarakan jurusan tersebut. Nah, sebagai contoh, untuk aku sendiri, aku masuk ke jurusan Chemical Innovation and Regulation, di mana dalam jurusan tersebut ada 3 universitas yang tergabung dalam konsorsium, yaitu Universitas Algarve di Portugal, Universitas Bologna di Italia, dan Universitas Barcelona di Spanyol. Dengan 3 universitas ini menandakan bahwa ada kesempatan bagi siswanya untuk belajar di 2 atau 3 dari kampus ini. Untuk jurusan lain juga memiliki konsorsium universitas yang berbeda-beda, tergantung dengan jurusan apa dan kampus mana yang menyelenggarakannya. Ini sebagai contoh,
ada jurusan yang dinamakan dengan Management and Engineering of Environment and Energy. Ini adalah daftar universitas-universitas apa saja yang tergabung di dalamnya. Ada yang di Perancis, Italia, dan juga di Swedia. Kemudian di sini juga ada contoh lain adalah jurusan teknik keselamatan kebakaran atau Fire Safety Engineering. Ini jurusan-jurusannya, maksud kami untuk universitas-universitasnya cukup prestisius ya. Di sini bahkan tidak hanya di Eropa, tapi juga menyelenggarakan kerjasama dengan universitas di Australia dan di Amerika Serikat. Jadi ada di Belgia, di Swedia, di Inggris, di Swiss, di Australia, dan di Amerika. Dan ini universitas-universitas ternama dunia. Dan ini mungkin dari yang kulihat ini mungkin salah satu jurusan yang memiliki universitas-universitas paling baik ya dari daftar di Erasmus Mundus, yaitu namanya Fire Safety Engineering. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain untuk jurusan-jurusannya. Nah, di sini aku berusaha merangkum jurusan-jurusan apa saja sih yang berkaitan dengan energi, karena kan Adidaya ini menaungi tentang energi. Nah, di sini mungkin ada daftarnya beberapa jurusan yang berkaitan dengan energi, dengan lokasi universitas dan situs yang bisa kalian akses. Nah, jadi nanti kalian dari EMJMD katalog tadi, dari website yang katalog tadi, kalian akan melihat listnya. Kemudian dari list tersebut bisa kalian pilih mana jurusan-jurusan yang kalian minat. Dan ini adalah beberapa contoh yang aku ambil yang berkaitan dengan jurusan-jurusan di bidang energi. Dan lokasi universitas dan situs penelusurannya. Jadi ada yang berkaitan dengan biomas, ada yang berkaitan dengan konversi energi, ada yang berkaitan dengan nano energi, ada yang berkaitan dengan renewable energy, dan ada yang berkaitan dengan electricity. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Itu bisa kalian akses di MJMD Katalog. Nah, setelah kalian akses di MJMD Katalog, kalian akan melihat masing-masing jurusan itu punya linknya masing-masing. Nah, dari link masing-masing ini, kalian daftarnya di link masing-masing itu. Jadi, terpisah ya. Kalian kalau mau daftar jurusannya, kalian lihat dulu di EMJMD katalognya, nanti langsung akan diarahkan ke link masing-masing jurusan. Nah, untuk tahu lebih banyak bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana persyaratannya, itu bisa kalian lihat di link masing-masing jurusannya. Nah, ini adalah benefit ataupun fasilitas-fasilitas yang diperoleh dari jurusan ini. Jadi beasiswa Erasmus Mundus itu adalah beasiswa penuh, di mana kalian akan digratiskan 100% untuk biaya kuliah, kemudian akan mendapatkan akses fasilitas-fasilitas yang ada di universitas dan penelitian. Kemudian untuk tahun ini dan tahun-tahun ke depan, uang saku yang diberikan adalah 16.800 euro dalam 2 tahun atau 1.400 euro per bulannya. Ini sedikit berbeda dengan tahunku dan tahun-tahun sebelumnya, yang mana jumlahnya adalah 1.000 euro per bulan. Lebih sedikit memang, cuma tahunku dikasih 3.000 euro per tahun untuk mobility cost atau uang-uang transportasi dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini kita akan dapat asuransi penuh, kemudian kelas bahasa lokal. Walaupun kelas bahasa lokal, tapi jangan khawatir karena selama perkuliahannya menggunakan bahasa Inggris, cuma kelas bahasa lokal kadang-kadang diberikan untuk kita supaya kita bisa lebih nyaman tinggal di negara tersebut. Kemudian juga beberapa jurusan juga mengadakan agenda-agenda tambahan seperti kegiatan musim panas, acara akademik ataupun field trip dan lain sebagainya, itu juga termasuk. Dan juga adalah pendampingan pengurusan administrasi-administrasi yang juga sangat penting ya, karena kita tinggal di negara yang berbeda-beda pasti membutuhkan tahapan-tahapan administratif yang perlu kita lakukan. Nah, ini adalah contoh, jadi masing-masing jurusan itu punya persyaratan yang berbeda-beda yang bisa kalian akses di link masing-masing jurusan.
Ini sebagai contoh adalah sebuah jurusan yang cukup bagus yang namanya Decentralized Smart Energy System atau biasa disebut sebagai DENSYS. Ini adalah sekilas contoh aja jurusan-jurusan apa saja sih yang bisa daftar untuk master ini. Misalnya jurusan teknik mesin, teknik kimia, teknik elektro, atau bahkan teknik energi. Kemudian kita juga ada persyaratan bahasa Inggris, yang mana kita ada biasanya menggunakan TOEFL IBT dan IELTS ya. Jadi kalau IELTS itu minimal 6,5, kalau TOEFL IBT minimal 92. Dan ada persyaratan-persyaratan lainnya yang bisa kalian lihat ya di masing-masing jurusan. Ini cuma sebagai contoh saja. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang biasanya diperlukan untuk kita mendaftar jurusan yang ada di beasiswa Erasmus. Yang pertama adalah dokumen-dokumen umum atau dokumen-dokumen yang relatif mudah untuk kita dapatkan, yaitu ijazah atau surat keterangan lulus, transkrip akademik, paspor, dan lain sebagainya. Sedangkan dokumen-dokumen khusus adalah dokumen-dokumen yang membutuhkan persiapan lebih dan memiliki strategi ya kita untuk menyusunnya. Yang pertama adalah CV. CV ini tentunya kita tidak bisa persiapkan dalam waktu singkat karena tentu saja hal-hal yang ditulis di CV itu harus kita bangun bertahun-tahun. Kemudian juga ada sertifikat bahasa Inggris yaitu IELTS atau TOEFL IBT yang juga membutuhkan waktu untuk persiapannya. Kemudian ada essay atau motivation letter dan surat rekomendasi dari dosen atau atasan kita, itu biasanya juga diperlukan. Nah, yang pertama tadi yang hal-hal krusial yang penting yang kita perlu persiapkan kalau kita ingin melanjut beasiswa S2, yang pertama adalah CV. Jadi CV itu untuk membuatnya itu kalau untuk membuatnya saja cepat. Cuma untuk membangun kontennya itu lama karena kita harus mempersiapkan apa saja yang harus ditulis di CV itu nggak mungkin dalam waktu singkat. Jadi kalau teman-teman yang saat ini S1 yang ingin lanjut S2 untuk menulis apa-apa di CV ini kan harus dipersiapkan jauh-jauh hari juga dalam bertahun-tahun. Nah, itu juga bisa mulai dipersiapkan dari S1 karena konten-konten yang dalam CV tersebut akan sangat menentukan apakah kita cocok untuk jurusan tersebut atau tidak. Ya, jadi misalnya kita perlu untuk menyiapkan aktivitas-aktivitas atau pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan jurusan kita ataupun yang menunjukkan bahwa kita cukup strategis untuk jurusan itu. Kemudian yang kedua itu adalah IELTS atau TOEFL IBT. Nah, ini sangat penting juga teman-teman dan itu perlu waktu juga, perlu les juga mungkin dan juga tentu biayanya tidak sedikit. Nah, ini juga tidak bisa dibangun dalam waktu singkat, perlu persiapan. Jadi saran saya kalau teman-teman ingin langsung S2 dari S1 bisa mulai les atau belajar bahasa Inggris khususnya IELTS atau TOEFL IBT itu sejak S1 supaya nanti kita bisa lebih siap dan sudah punya nilainya sebelum mendaftar. Dan yang ketiga yang penting juga adalah kita kalau memang ingin S2 itu harus pandai-pandai mencari informasi. Mencari informasi di internet itu sebetulnya sudah cukup. Namun kalau misalnya kalian merasa perlu bimbingan atau panduan juga sudah banyak beberapa bimbingan belajar yang khusus mengarahkan untuk beasiswa-beasiswa internasional. Itu juga bisa kalian manfaatkan. Dan di sini kalian juga harus pandai-pandai mencocokkan beasiswa, jurusan, dan background kalian itu harus sesuai. Kadang-kadang ada juga teman-teman itu pinginnya hanya di negara-negara tertentu saja, tapi beasiswa yang ke sana terbatas. Misalnya contohnya pinginnya ke Australia aja, padahal beasiswa ke Australia cuma dua, LPDP atau AAS. Nah, itu kan kurang fleksibel. Apalagi AAS sendiri, jurusan-jurusannya juga tidak banyak pilihan. Nah, itu harus dipertimbangkan. Ada juga beasiswa, misalnya beasiswa Fulbright ke Inggris. Oh, sorry, chevening ke Inggris. Itu ada persyaratan kerja beberapa tahun. Nah, itu juga harus dipenuhi. Untuk fresh graduate juga tentu tidak bisa. Makanya harus pandai-pandai untuk menyesuaikan background kita dengan jurusan kita dan beasiswa kita. Nah, ini ada kabar yang cukup baik dari
pemerintah Uni Eropa bahwa tadi disampaikan bahwa jurusan di Erasmus Mundus itu banyak ya teman-teman. Nah, kalau dulu itu kita hanya boleh mendaftar di 3 jurusan saja. Sedangkan di tahun ini dan selanjutnya kalian bisa bebas mau daftar berapapun, dan yang penting kalian sesuai, kalian minat di jurusan-jurusan itu, kalian bisa daftar aja di banyak jurusan, dan nanti ada peluang di mana kalian akan diterima di semuanya. Jadi sistemnya beda seperti sistem SBMPTN. Kalau SBMPTN kan urutan ya, prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Nah, kalau di beasiswa Erasmus Mundus ini sifatnya kita daftarnya ke masing-masing jurusan. Jadi mereka tidak akan terganggu dengan pendaftaran di jurusan lain. Jadi kalau kalian diterima di satu tempat, masih ada peluang kalian juga diterima di tempat lain atau di jurusan lain. Jadi sistemnya cukup terbuka dan peluangnya juga cukup cukup bagus. Nah, ini adalah data dari Indonesia bahwa sudah cukup banyak orang Indonesia yang berhasil menembus beasiswa Erasmus Mundus, dan trennya dari tahun ke tahun cukup meningkat. Dari tahun 2020 ada 61 orang, 2021 79, 2022 saya kurang tahu jumlahnya, tapi sepertinya juga meningkat, dan diharapkan ini juga akan terus meningkat. Tentu mereka terdaftar di jurusan-jurusan yang berbeda-beda, cuma mereka mendapatkan beasiswa Erasmus Mundus, dan biasanya sebelum keberangkatan nanti akan diselenggarakan pertemuan di Jakarta ya untuk pre-departure briefing. Nah, ini yang terakhir, ini adalah tambahan aja. Ini bukan beasiswa Erasmus Mundus, tapi pada intinya pemerintah Uni Eropa juga menyediakan program master yang terbuka untuk mahasiswa internasional melalui EIT Indo Energy. Ini adalah beberapa opsi lain selain beasiswa Erasmus Mundus. Kalau kalian tertarik untuk belajar master di bidang-bidang energi, di sini ada beberapa pilihannya, yaitu Sustainable Energy Systems, Smart Electrical Network, Renewable Energy, dan lain sebagainya. Cuma kalau di sini itu beasiswanya, saya kurang tahu pasti, tapi yang jelas skema beasiswanya lebih berbeda dibandingkan dengan beasiswa Erasmus Mundus, dan kalian bisa mempelajarinya di websitenya innoenergy.com. Selain itu juga ada asosiasi negara-negara Nordik, yaitu Swedia, kemudian Finlandia, dan Norwegia. Mereka juga membangun konsorsium sendiri untuk beasiswa-beasiswa di negara-negara tersebut. Salah satunya juga ada yang berkaitan dengan energi ya. Innovative Sustainable Energy Engineering ini juga master yang yang sangat bagus untuk energi. Apalagi negara-negara Nordik itu terkenal juga karena memiliki visi yang sangat baik berkaitan dengan energi terbarukan. Jadi kalian bisa menelusuri website-website itu. Ini adalah beberapa opsi alternatif di Eropa terkait dengan jurusan-jurusan di bidang energi selain beasiswa Erasmus Mundus. Nah, ini udah selesai, materiku sudah selesai sampai di sini. Mungkin ini cuma tambahan aja bahwa di Eropa, apabila kita belajar di satu negara, maka kita terbuka untuk mengeksplor negara-negara lainnya. Karena apabila kita sudah memiliki izin tinggal di suatu negara Eropa, maka kita akan bebas bepergian ke negara-negara Eropa lainnya. Dan ini cukup umum dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa internasional. Nah, ini bisa menjadi salah satu motivasi buat teman-teman yang mungkin ingin ke Eropa, bahwa banyak sekali yang bisa kalian lakukan di Eropa, mulai menikmati salju di Austria, di Swiss, atau bahkan sampai ke pesisir pantai yang tropis di Spanyol dan Portugal. Itu bisa kalian lakukan semua di Eropa. Dan mereka cukup dekat satu sama lain, dan pilihan transportasinya juga banyak. Ya, mungkin itu dulu dari aku. Terima kasih, teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Rehan atas pemaparan materi informasinya nih tadi keren banget udah gimana cara nyari link-linknya juga udah dikasih tadi ya sama Kak Rehan nih. Mungkin untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan nih terkait beasiswa khususnya di Uni Eropa, di-keep dulu. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Sekarang kita akan lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu ke Kak Anima. Untuk Kak Anima, apakah udah siap, Kak?
Ya, udah siap. Oke, untuk Kak Anima dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Adel. Langsung saja ya, saya izin share screen dulu. Oke, apakah sudah muncul? Udah Kak. Oke, terima kasih konfirmasinya. Baik, langsung saja ya, karena waktu terbatas juga. Jadi, di sini saya akan melanjutkan, tapi beda sih kalau tadi Mas Rehan di S2, ini saya spesifik di S1, begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Semoga siang-siang ini masih semangat semuanya ya. Ya, jadi di sini saya akan sedikit sharing terkait dengan beasiswa S1 di Pertamina Foundation Scholarship Sobat Bumi. Ya, jadi sedikit perkenalan singkat terkait saya. Saya dari lulusan Teknik Kimia Universitas Brawijaya juga, sama kayak Mas Rehan Amar. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih lanjut atau mungkin nanti mau diskusi lebih banyak, bisa kontak saya di Instagram Anima RP atau mungkin di LinkedIn di Anima Rahmatika Putri. Begitu. Oke, jadi ngebahas tentang beasiswa nih, pasti semua orang itu punya impian atau mimpi masing-masing gitu ya. Nah, kalau dari saya pribadi, sebenarnya dulu udah pernah coba beberapa kali di beasiswa itu sendiri. Jadi sebelum saya dapat rezeki di PF di Pertamina Foundation ini, itu sebenarnya saya ditolak 5 kali mendaftar beasiswa gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi struggle untuk cari beasiswa dan lain sebagainya dan ternyata belum rezeki itu nggak apa-apa karena mungkin emang rezekinya bukan di situ. Dan akhirnya di percobaan saya terakhir baru dapat di tahun 2021 itu akhirnya dapat juga di Pertamina Foundation begitu. Oke, jadi sekedar overview dan juga perkenalan singkat aja. Pertamina Foundation itu beasiswa yang bagaimana sih? Jadi kalau untuk Pertamina Foundation sendiri itu didirikan untuk tujuan yang eh, meningkatkan efektivitas terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, juga agar memberikan kontribusi positif terhadap para stakeholder begitu. Jadi sebenarnya untuk Pertamina Foundation itu programnya nggak cuma scholarship, nggak cuma beasiswa, tapi ada juga program pendanaan untuk kayak PF Muda itu lebih ke kewirausahaan, terus juga ada PF Science itu lebih ke kompetisi inovasi EBT kayak gitu. Dan salah satunya yang memberikan beasiswa itu di PF Prestasi. Dan beasiswa ini itu ada 3 jenisnya lagi untuk jenjang S1 semuanya. Jadi persyaratannya itu kurang lebih karena pembukaannya itu biasanya untuk masuk di bulan Agustus. Jadi sekitar sebelum bulan Agustus itu udah ngebuka pendaftaran gitu untuk yang di semester genap. Jadi semester 2, semester 4, sama semester 6 itu bisa mendaftar semuanya. Nah, ada jenis-jenis beasiswanya, itu ada Pertamina Sobat Bumi untuk S1 secara umum, terus ada beasiswa afirmasi dan juga Pertamina Vokasi. Kalau afirmasi itu biasanya untuk yang di daerah eh, jauh kayak Indonesia Timur kayak gitu. Nah, terus vokasi itu untuk yang non S1 begitu. Nah, terus tujuannya adanya Pertamina Foundation itu sebagai apresiasi untuk mahasiswa yang berprestasi, terus juga yang punya sisi peduli lingkungan, yang aktif berorganisasi, terus juga biasanya diutamakan buat keluarga yang kurang mampu. Tapi buat teman-teman di sini yang memang apa ya istilahnya di kalangan berada itu juga nggak perlu minder soalnya kalau teman-teman punya basicnya di prestasi, terus peduli lingkungan dan sosial dan juga aktif organisasi itu punya peluang yang sama begitu. Jadi untuk awardee dari Pertamina Foundation itu biasanya dinaungi juga sama Sobat Bumi Indonesia. Jadi kita biasanya juga disebut sebagai Sobat Bumi gitu ya. Nah, terus gimana sih caranya biar kita bisa dapat beasiswa? Jadi tadi sempat dibilang Mas Rehan juga ya, kalau misalnya persiapan beasiswa itu sebenarnya nggak langsung kita ujuk-ujuk mendaftar dapat gitu. Ya, alhamdulillah kalau misalnya sekali coba tapi dapat. Nah, tapi kita emang benar harus bangun track record dulu dan disesuaikan juga sama beasiswa apa yang kita tuju. Soalnya biasanya masing-masing beasiswa itu spesifik dengan apa yang
dibutuhkan gitu. Kalau misalnya di Pertamina Foundation itu memang yang ditekankan di sisi organisasi, prestasi, dan juga ada tambahan di kepedulian lingkungan kayak gitu. Jadi teman-teman itu bisa mulai ikut-ikut volunteer terkait dengan organisasi lingkungan dan sosial kayak gitu. Dan itu bisa jadi poin plus teman-teman ketika menulis CV. Enggak sih, sebenarnya di sini langsung bukan CV tapi nanti akan diinput ke sistem di Pertamina Foundation-nya gitu ketika mendaftar. Nah, terus track record yang lain apa? Pastinya prestasi karena tadi jadi salah satu persyaratan untuk mendaftar gitu. Terus ada perlombaan juga sama di akademiknya di IPK gitu. Nah, terus ini juga salah satu hal apa ya persyaratan wajib yang ada tiap tahun yaitu membuat esai. Jadi teman-teman bisa coba mulai nulis, belajar nulis dan mengembangkan inovasi atau menulis pengalaman teman-teman itu jadi dalam bentuk esai gitu. Nah, biasanya esainya itu tergantung sama kondisi saat itu. Kayak misalnya pada saat saya mendaftar di BF prestasi ini itu tentang bagaimana caranya kita menghadapi situasi pandemi COVID kayak gitu dan gimana caranya untuk menyelesaikan COVID-19 kayak gitu. Nah, terus yang tahun kemarin itu berbeda lagi. Jadi kayak tergantung kondisinya apa yang diminta pihak Pertamina Foundation. Jadi mulai coba-coba belajar untuk bikin esai dan juga menyiapkan apa kira-kira yang bisa menjual dari kita dan pastinya harus sejalan dengan visi misi dari Pertamina Foundation itu sendiri. Nah, sebagai contoh kalau saya dulu karena memang terkait dengan gimana kita bisa struggle di kondisi pandemi itu saya membagikan ide terkait dengan melakukan bakti sosial begitu. Nah, itu kan masih ada sisinya tentang peduli sosial lingkungan gitu ya. Jadi harus pintar-pintar dan kenali dulu tentang beasiswa apa dan visi misinya gitu. Terus untuk seleksi prosesnya itu ada beberapa tahapan dan di sini ada tahapan baru yang tahun-tahun sebelumnya itu masih belum ada. Yang pertama itu ada seleksi administrasi, itu tergantung juga terkait track recordnya teman-teman tadi, prestasinya bagaimana, terus terkait dengan organisasinya bagaimana dan sebagainya. Ada juga di CV selection process. Jadi administrasi itu dari CV-nya kita dan juga terkait dengan esai gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah lolos itu bakalan diundang untuk interview. Nah, interviewnya ini biasanya dari pihak Pertamina Foundation-nya, terus juga sama eh, pihak ini psikolog kayak gitu. Jadi benar-benar dilihat nih dari teman-teman cara jawabnya, terus gimana cara apa ya istilahnya grogi atau enggaknya kayak gitu. Itu kemudian bakalan dilihat. Jadi persiapkan baik-baik juga bikin eh, persiapan Q&A gitu, terus coba-coba jawab. Kalau misalnya ditanya apa, nanti jawabnya apa, kayak gitu. Dan itu pastinya nggak bakalan jauh-jauh sama pengalaman teman-teman sendiri. Jadi nanti bakalan diarahin gitu kalau misalnya punya pengalaman terkait di sosial, nanti perannya teman-teman itu gimana, terus nanti dapatnya apa dari hal tersebut, kayak gitu. Terus selanjutnya FGD, nah ini baru banget di tahun ini, jadi pas tahun saya itu masih belum ada. Nah, kalau untuk FGD itu sebenarnya juga tergantung ya, kayak sebenarnya FGD itu banyak yang dinilai, nggak cuma dari cara kita menyampaikan pendapat aja, tapi bisa jadi dari cara kita mendengarkan orang lain, terus gimana sikap kita ketika orang lain ada beda pendapat, kayak gitu. Jadi uh, kuncinya di FGD kalau menurut saya itu jangan jadi yang terlalu dominan atau jangan terlalu pendiam kayak gitu. Jadi tetap bisa memposisikan diri kita ketika memang nanti ada orang yang uh, memberikan idenya atau pendapatnya kayak gitu. Terus yang terakhir baru onboarding dan ada pengumuman siapa yang lolos beasiswanya gitu. Terus untuk benefitnya itu apa aja sih? Sebenarnya kalau misalnya di Pertamina Foundation ini ada maksimal kontraknya di 2 tahun. Dan itu dapat allowance-nya itu ada uang untuk SPP dan juga tiap bulannya. Kayak gitu.
Nah, tapi itu disesuaikan juga sama daerah masing-masing. Ada di Pulau Jawa kayak rata-rata SPP-nya itu berapa. Jadi nggak full coverage gitu, enggak. Tapi ada maksimalnya. Kalau tahun saya kemarin itu dapat 4 juta di SPP, terus juga 500.000 per bulannya selama 2 tahun. Nah, kalau misalnya teman-teman nih dapatnya di semester 2 gitu, itu kan nanti bakalan dapat 2 tahun dan itu bisa diperpanjang lagi. Tapi teman-teman akan ikut di mendaftar lagi, istilahnya ikut prosesnya dari awal lagi kayak gitu. Sementara kalau misalnya tiap 1 tahun terus berubah kontrak, itu tinggal nanda tangan kontrak, terus tinggal registrasi ulang gitu istilahnya. Nah, terus benefit lainnya itu kita bisa nambah self value kita, khususnya di bidang sosial sama environment. Kenapa? Soalnya kita di situ bakalan kayak apa ya, istilahnya dituntut juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan lingkungan. Jadi bakalan sama teman-teman satu universitas wordingnya gitu, itu bakalan disuruh untuk melakukan dan melaksanakan kegiatan sosial dan lingkungan. Terus pastinya dapat networking juga karena eh, banyak banget kegiatan-kegiatan yang barengan satu Wardi Pertamina Foundation gitu, terus juga saling kenal juga antar di dalam internal universitasnya juga gitu. Terus ada program pengembangan juga, itu karena kemarin masih pandemi ya, jadinya online semua, kayak ada leadership skill, terus project management itu gimana, dan career preparation. Jadi kita tetap apa ya, diajarin dulu gimana sih caranya untuk membuat atau melakukan suatu project, karena di sini itu kita benar-benar kayak dikasih uang lagi di luar allowance yang kita dapatkan, dan itu harus diaplikasikan untuk masyarakat, untuk sosial dan kegiatan lingkungan itu tadi. Oke, jadi ini terakhir dari saya. Saya menemukan suatu quotes juga yang semoga aja bisa jadi motivasi ya. Jadi, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Jadi apa ya istilahnya, kita bisa hidup karena apa yang kita dapatkan, tapi kita bisa uh, membuat suatu kehidupan dari apa yang kita berikan. Jadi ini menurut saya sesuai dengan Pertamina Foundation itu sendiri, karena kita nggak cuma dapat benefit profit, tapi juga kita memberikan nilai tambah buat lingkungan kita, khususnya di bidang sosial dan juga lingkungan. Begitu. Jadi buat teman-teman nih yang memang dari awal suka konselnya di lingkungan atau sosial, itu tepat banget buat coba beasiswa Pertamina Foundation ini. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Adel. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Nima. Keren banget nih quotes-nya. Wah, tadi udah hampir lengkap ya. Tadi dari Kak Rehan udah S2, terus Kak Anima juga beasiswa untuk S1. Nah, biar tambah lengkap lagi, kita akan masuk langsung aja ke narasumber kita yang ketiga, itu ke Kak Rizky. Untuk Kak Anima, terima kasih banyak Kak untuk pengalamannya dan sharingnya. Oke, sekarang kita lanjut ke Kak Rizky ya. Halo Kak Rizky, udah siap Kak? Halo, udah siap. Siap. Oke, untuk waktu dipersilakan kepada Kak Rizky. Oke, aku share screen dulu ya. Share screen dulu ya. Sudah kelihatan kah? Udah Kak, aman. Ya. Oke. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya terima kasih ada inisiatif atas kesempatannya yang sudah mengundang saya untuk memberikan materi terkait apa namanya beasiswa seperti itu. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah datang di sini. Pertama-tama mungkin perkenalan singkat dulu. Dulu saya S1-nya di Universitas Brawijaya, mengambil jurusan teknik kimia.
Dan alhamdulillah selama mengembang studi di S1 Teknik Kimia Universitas Brawijaya ini, alhamdulillah berkesempatan untuk mendapatkan pengalaman baik akademik dan juga non akademik. Dan saat ini saya mengemban studi lanjut untuk magister dan doktor di jurusan teknik kimia juga di Institut Teknologi 10 November lewat program beasiswa namanya program beasiswa PMDSU, singkatan dari pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul, yang intinya nanti adalah kita bisa ambil studi lanjut langsung magister dan doktor selama 4 tahun gitu, kayak semacam akselerasi gitu. Berikut terkait presentation outline atau overview-nya, yaitu nanti mungkin saya akan membahas terkait bagaimana sih studi lanjut di dalam negeri ya secara umum, dan juga mungkin riset terkait energi, karena di sini kan saya diundang sama Adidaya Inisiatif yang memang concern-nya adalah di energi terbarukan, jadi mungkin nanti ada brief sedikit aja gitu, cerita aja terkait riset yang berkaitan dengan energi, dan nanti penjelasan terkait beasiswa PMDSU-nya sendiri. Untuk yang pertama mungkin pembahasannya adalah terkait dengan overview studi lanjut di dalam negeri ya, secara umum aja mungkin nanti, dan ini mungkin pengalaman juga saya sebagai mahasiswa pasca sarjana di Teknik Kimia ITS, di mana untuk komparasi aja, di mana kalau misalkan di S1 kan studinya kan mungkin 3,5 ya, kalau misalkan bisa cepat sampai 4 tahun. Nah kalau misalkan di Indonesia itu, di dalam negeri itu rata-rata umumnya seperti ini, jadi S2-nya itu mungkin kalau cepatnya adalah 1,5 dan normalnya 2 tahun, atau dan juga yang S3 itu cepatnya 2,5, normalnya 3 tahun. Terus mata kuliah yang dipelajari itu masih berhubungan dengan yang sudah dipelajari selama S1, namun levelnya ditingkatkan. Jadi kalau misalkan di sini mungkin kalau misalkan saya ambilnya teknik kimia, ada pelajaran namanya termodinamika, ya nanti mungkin di S2-nya itu ada lagi tapi namanya misalkan termodinamika lanjut, atau mungkin nanti yang misalkan ada pelajaran kalkulus, nanti misalkan di S2-nya itu ada kalkulus lanjut, gitu-gitu aja. Jadi kayak masih mirip, pelajarannya masih mirip dengan yang ada di S1. Terus bisa dibilang ini salah satu ini juga ya, yang mungkin gini, biasanya kan orang kan ada yang mikir kayaknya studi lanjut itu berat atau kayak gimana itu. Nah, tapi sebenarnya itu secara apa ya, secara beban SKS tiap semester itu justru di S2 itu malah cuma tiap semesternya itu 15 SKS saja. Beda kayak misalkan kita di S1 kan maksimal bisa ambil sampai 24 SKS atau 20-an lah, pokoknya banyak gitu kan. Ini kan kita sering masuk kuliah gitu kan, sering masuk kelas kalau misalkan S1, tapi kalau S2 itu lebih dikit, S3 lebih dikit lagi. Karena nanti lebih banyak di riset penelitiannya aja, misalkan nge-lab atau mungkin di lapangan, yang mungkin nanti tergantung jurusannya. Terus yang beda lagi itu kalau misalkan studi lanjut di dalam negeri itu ada publikasi luaran dari penelitian yang telah dilakukan. Jadi kayak ikut seminar gitu. Jadi kayak mempublikasikan, intinya penelitian yang kita lakukan itu menjadi syarat lulus ya, kalau misalkan di studi lanjut di dalam negeri itu seperti itu. Ya kurang lebih ini sih komparasinya dengan S1 yang mungkin ada plus minusnya. Dari plusnya itu tadi sebenarnya kan nggak terlalu sibuk juga kelasnya, tapi mungkin nanti lebih ke arah penelitian aja kalau misalkan studi lanjut di dalam negeri gitu. Nah untuk saya sendiri sekarang ini sedang menempuh seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu lagi studi lanjut di Institut Teknologi 10 November, tepatnya di Departemen Teknik Kimia, dan lebih spesifiknya lagi saya tergabung di lab teknik elektrokimia gitu ya. Ini saya mau cerita aja dikit aja riset terkait energi. Ini adalah riset yang sedang saya kerjakan saat ini, yaitu produksi hidrogen dari air. Di mana hidrogen itu merupakan salah satu sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil yang sangat berpotensi ya. Terus air ini menjadi bahan baku yang melimpah dan mudah diperoleh. Nah, metodenya yang dipakai adalah metode fotoelektrokimia untuk produksi hidrogen dari air, karena prosesnya cukup sederhana dan bebas emisi karbon. Umumnya produksi hidrogen itu sekarang itu intinya masih pakai apa namanya steam cracking gitu. Ini pakai pakai batu bara kayak gitu. Nah ini ada metode alternatif di mana metodenya itu lebih ramah lingkungan dan bahan baku yang dipakai itu lebih melimpah dan mudah diperoleh, yaitu air. Penelitian yang lain yang ada di lab saya itu ada penelitian terkait baterai air laut ya, di mana baterai ini itu dapat diaktifasi menggunakan air laut yang berisi larutan garam, biasanya umumnya itu NaCl,
sebagai elektrolit untuk menghasilkan energi listrik, di mana pengaplikasian baterai air laut ini akan sangat cocok di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara maritim. Selanjutnya ada namanya solar steam generator atau pembangkit pembangkit uap, pembangkit kukus gitu, di mana bahan fototermal dapat mengubah radiasi cahaya matahari menjadi energi panas yang digunakan untuk memanaskan air menjadi uap. Aplikasinya untuk dapat meningkatkan suplai air bersih, atau bisa jadi dapat diaplikasikan pada sistem PLTU masa depan. Yang tadi kan terkait produksi energi gitu ya. Ini juga ada tentang terkait konservasi energi, yaitu material oil spill remover. Yaitu intinya material ini nanti bisa menghilangkan minyak gitu, atau bisa menyerap minyak gitu, bisa merecover minyak yang tumpah gitu misalkan. Nah, pembahasan selanjutnya terkait beasiswa studi lanjut di dalam negeri, di mana beasiswa studi lanjut di dalam negeri itu sebenarnya ada beberapa ya. Walaupun sebenarnya kayak infonya nggak terlalu banyak seperti beasiswa yang kita keluar negeri, tapi ada ya beasiswa lanjut di dalam negeri. Yang paling terkenal mungkin yang teman-teman tahu di sini LPDP. Terus ada juga yang sedang saya pakai saat ini biasanya ada beasiswa PMDSU, juga ada Kemendikbud. Nah, yang warna biru ini adalah beasiswa-beasiswa yang umum, yang intinya ada secara ofisial gitulah. Sedangkan ada juga yang kalau misalkan kita mau nyari informasi lebih lanjut, itu juga ada beasiswa-beasiswa yang memang spesifik gitu. Misalkan beasiswa dari kampus, misalkan kalau misalkan di tempat saya saat ini yaitu ITS itu juga menyediakan ibaratnya beasiswa fresh graduate. Jadi kayak mahasiswa fresh graduate itu punya bisa ditawarkan beasiswa untuk studi lanjut dari kampus, atau mungkin beasiswa riset dari dosen pembimbing atau promotor. Jadi memang dari dosennya sendiri misalkan punya proyekan apa gitu, nanti menawarkan ke mahasiswa tertentu spesifik memang. Jadi untuk yang biru ini intinya umum ya, bisa ditemukan informasinya lewat internet mungkin. Sedangkan kalau misalkan yang hijau ini lebih spesifik ya, mungkin harus menghubungi kampus atau dosen tertentu gitu untuk mendapatkannya. Nah, ini terkait beasiswa PMDSU sendiri, yaitu pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Intinya adalah kita bisa mendapatkan gelar doktor dengan pendidikan selama 4 tahun. Benefit yang mengikuti PMDSU yang pertama jelas masa studinya ya. Di sini kita punya advantage masa studi, di mana intinya kayak di umur 20-an itu insya Allah kita udah bisa dapat doktor, yang artinya nggak tahu ya, menurut saya punya advantage masa waktu gitu. Umur itu menurut saya juga bagus ya, intinya kalau misalkan bisa kita gunakan untuk menata jenjang berikutnya, atau memang kita punya waktu lebih aja untuk mempersiapkan lagi gitu untuk apa yang ada di depan kayak gitu. Yang kedua adalah mungkin nanti lulus predikatnya dokter muda ya. Intinya ini terkait meningkatkan self value kita tadi yang tadi dijelaskan sama Mbak Anima juga, self value. Kalau misalkan kita mendapat dokter, sebenarnya kita juga udah meningkatkan self value, apalagi ini gelarnya dokter muda gitu ya. Terus selanjutnya ada terkait funding. Intinya nanti selama pendidikan ini kalian nggak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Intinya kayak SPP-nya bakalan ditanggung, terus plus nanti juga ada uang saku, plus nanti untuk penelitiannya juga kalian nggak perlu bingung karena ada dana penelitian kurang lebih berapa ya, 60 juta tiap tahun pokoknya. Itu, dan benefit-benefit lainnya seperti jadi award di beasiswa PMDSU itu bakalan punya juga satu program yang memungkinkan kita outsourcing fasilitas riset di luar negeri gitu. Nanti selama beberapa bulan gitu. Jadi kayak intern ke luar negeri untuk intinya kayak mencoba fasilitas riset di luar negeri gitu. Nanti selama 1 atau 2 bulan gitu, lumayan kan jalan-jalan gitu. Benefit lainnya jalan-jalan. Nah, ini beasiswa PMDSU itu biasanya dibuka setiap 2 tahun sekali pokoknya. Nah, kebetulan kemarin saya kan masuk batch 6 itu tahun 2021. Oleh karena itu, ini ada timeline baru di mana nanti tahun 2023 itu akan dibuka pendaftaran beasiswa PMDSU baru. Beasiswa PMDSU untuk batch selanjutnya, batch yang baru yaitu batch ke-7. Nah, yang dipersiapkan, nah ini sebenarnya kayak beasiswa PMDSU itu nggak terlalu ada ini ya, nggak terlalu ada persyaratan spesifik gitu, karena ini pertama kita tuh harus mencari informasi tentang promotor dekat dosen pembimbingnya gitu. Nah,
promotor ini nanti yang intinya memang memegang peran besar meloloskan kalian apa enggak. Jadi kalau misalkan promotor nanti sudah oke, biasanya misalkan dosen pembimbing sudah oke, maka nanti biasanya didiktinya itu lebih mudah. Gitu. Ininya pertama kita mencari informasi tentang promotor dan bidang studi promotor. Yang kedua, mendaftar secara paralel, yaitu mendaftar di PMDSU. Yaitu apa namanya, kita kayak memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi PMDSU itu nggak terlalu ribet sebenarnya. Jadi dia itu nggak ada persyaratan bahasa Inggris, nggak ada kayak bikin esai-esai gitu juga nggak perlu. Jadi kayak PMDS itu benar-benar cuma apa ya, paling kayak misalkan KTP, surat sehat gitu-gitu aja. Jadi kayak mendaftar ke Diktinya itu persyaratannya nggak terlalu ribet. Nah, yang kan paralel nih. Nah, satu lagi adalah mendaftar ke program pascasarjananya. Intinya mendaftar ke universitas yang mau kita tuju gitu. Dan misalnya kayak saya dulu mau daftar ke ITS, ya jadi harus mengikuti persyaratan-persyaratan pendaftaran yang ada di ITS. Misalkan harus TOEFL-nya harus berapa, terus perlu membuat surat rekomendasi dan lain-lain, umum lah pokoknya untuk itu apa namanya, mendaftar beasiswa. Setelah itu ya udah lanjut ke tahapan selanjutnya, bla 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 bla, bla sampai diterima. Nanti mungkin lebih detailnya nanti mungkin bisa lihat yang namanya buklet, buku panduan gitu, buku panduan pendaftaran PMDS. Sana lengkap dijelasin kayak apa aja persyaratan dan lain-lain. Ya mungkin ini penutupnya. Kalau tadi ibaratnya kiat-kiat untuk mendapatkan beasiswa, misalkan terkait mencari informasi, terus nanti mempersiapkan CV dan semacamnya, tadi kan juga udah dijelaskan oleh Kak Rehan ya. Terus juga ada tadi beberapa motivasi juga yang diberikan sama Mbak Anima. Ini saya menutup aja kayak sedikit tips lah ya. Jadi kayak intinya kalau misalkan apapun jalan yang misalkan kalian teman-teman di sini rencanakan, entah itu nanti mau studi lanjut atau mungkin berkarir atau seperti apa, mungkin sarannya itu ada ini ya. Jadi intinya kuasai minimal 2 hal di atas untuk memudahkan langkah menuju kesuksesan. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan cuma punya satu aja, misalkan punya komunikasi aja, tapi knowledge sama hard work-nya kurang, kan jadinya kan apa ya, kayak omdo gitu, kayak kosong nyaring bunyinya. Kayak gitu. Terus kalau misalkan kita punya hard work aja, tapi kurang bisa komunikasi sama knowledge-nya kurang, kan kerja kurang efisien ya. Kita cuma hard work gitu ya. Terus misalkan kita punya knowledge aja, tapi kita komunikasinya kurang, hard work-nya kurang, ya agak jalan ya. Ibaratnya cuma stuck aja di pikiran gitu ya. Nah, oleh karena itu minimal kalau menurut saya itu harus punya 2 dari 3 ini ya. Kalau punya 3-tiganya lebih bagus ya. Terus kalau cuma punya 1 atau belum punya ya kalau punya 1 ya alhamdulillah ya. Kalau belum intinya kayak ya berarti harus ditingkatkan ya. Gimana cara meningkatkannya sebenarnya ini, kalau misalkan hard work itu kan